Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan nikmat kesehatan ya. Nah, jadi pada minggu yang lalu kita telah membahas nih tentang unit 2, yaitu Industri 4.0 dalam berbagai bidang di era globalisasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki unit 3, yaitu Menatap Masa Depan Manusia. Berikut ini penjelasannya. Nah, pada unit 3 ini terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kedua, etika keilmuan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau globalisasi IPTEK. Nah, memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Jadi ilmu pengetahuan haruslah memiliki 4 syarat, yaitu harus memiliki objek. Nah, kebenaran hanya diakui bila objeknya benar. Syarat yang kedua yaitu ilmu pengetahuan harus memiliki metode, yaitu cara-cara tertentu yang logis untuk menentukan kebenaran. Nah, syarat yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan harus bersifat universal, artinya dapat dibuktikan kapan saja dan di mana saja. Dan syarat yang keempat yaitu ilmu pengetahuan adalah sebagai suatu sistem di mana aspek yang satu merupakan keterjalinan hubungan sebagai keseluruhan. Nah, sedangkan teknologi adalah kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dengan suatu produk yang berhubungan dengan seni serta berlandaskan pengetahuan ilmu ekstata berdasarkan pada aplikasi dan implementasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ada 3. Yang pertama, kualitas pengetahuan. Artinya bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui suatu objek dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, pengetahuan itu meliputi pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang kedua yaitu sifat atau karakteristik. Kebenaran pengetahuan yang kedua berkaitan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya itu. Apakah membangun dengan penginderaan atau akal pikiran, atau rasio, intuisi, atau keyakinannya. Yang ketiga yaitu nilai kebenaran. Kebenaran pengetahuan yang ketiga adalah nilai kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atau ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Artinya, bagaimana relasi atau hubungan antara subjek dan objek. Nah, selanjutnya yaitu globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangatlah cepat dan dinamis. Kontinuitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada perubahan di segala lini kehidupan. Perubahan mendasar berlangsung di semua wilayah. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersamaan dengan tumbuhnya arus globalisasi. Nah, globalisasi selain tumbuh dalam tatanan bangsa dan antar negara, juga meliputi pola organisasi di bidang informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi. Nah, dampak adanya globalisasi yaitu dengan adanya keterbukaan. Suasana keterbukaan membangkitkan persaingan yang kuat. Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu bangsa dan negara akan mendukung bangsa dan negara itu sebagai bangsa dan negara yang unggul. Sebab dengan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa dan negara itu akan menguasai bangsa dan negara lain. Nah, contohnya kebenarannya yaitu mencuci tangan. Nah, di mana langkah mencuci tangan dengan sabun yang sudah dibuktikan kebenarannya untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang saat ini tengah melanda dunia, termasuk juga dengan Indonesia. Karena sabun telah dibuktikan kebenarannya dapat mematikan virus corona yang mematikan. Yang kedua yaitu etika keilmuan. Etika keilmuan
Nah, yang ketiga yaitu globalisasi impact. Nah, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, jadi globalisasi adalah gabungan atau perpaduan antara globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi bergerak ke arah penyeragaman atau homogenitas, sedangkan lokalisasi bergerak ke arah perbedaan atau heterogenitas. Globalisasi di Indonesia yaitu di mana Indonesia mengambil sikap dengan berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berangkat dari situasi Indonesia, di mana konteks penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar kehidupan yang khas di Indonesia. Kemudian bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan di Indonesia? Nah, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan yang bersifat universal, yaitu kondisi yang sejalan dengan globalisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh globalisasi. Apa saja contoh globalisasi yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu adanya produk mie instan. Nah, jadi produk mie instan merupakan makanan yang dirancang untuk melintasi batas-batas negara-negara. Nah, ketika sampai ke hidangan orang Indonesia, maka mie instan tersebut telah menggunakan label lokal di Indonesia, seperti pengubahan rasa dari rasa seperti rasa rendang, rasa soto, kari, sambal balado, dan lain sebagainya. Pada sisi lain, produk-produk lokal telah berusaha memperkenalkan diri dalam arus global. Nah, yang kedua yaitu ilmu kegempa bumian. Indonesia merupakan negara yang berada pada lingkar gunung berapi dan lepek bumi yang sering menyebabkan gempa bumi. Nah, ilmu kegempa bumian di Indonesia lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Mengapa demikian? Karena banyak data yang dianalisis menjadi temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu ilmu flora dan fauna, di mana flora dan fauna Indonesia memiliki tumbuhan dan binatang khas Asia dan Australia. Nah, demikianlah materi pada unit 3 yaitu menatap masa depan manusia atau materi terakhir pada